Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Risandi. Saya mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Saya prodi sosiologi dari kelompok 4. Oke teman-teman sekalian, pada saat ini banyak anak muda yang belum mengenal akan budaya daerahnya sendiri. Jadi kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan yang namanya tradisi nganggung. Kira-kira apakah ada anak muda yang mengenal tentang tradisi nganggung? Yuk kita coba lihat. Oke guys, sekarang kita sudah melihat dua orang mahasiswi yang sedang berada di pendopo. Kira-kira apakah mereka tahu tentang tradisi nganggung? Yuk coba kita tanya. Oke guys, sekarang saya sedang bersama dua orang mahasiswi Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Nama kakak siapa kak? Halo, perkenalkan nama aku Nur Humaira dari Prodi Sosiologi. Kalau kakak? Halo, nama aku Falisaristi Anjani dari Prodi Administrasi Publik. Saya dulu kak ke guys sekalian nih. Halo. Oke, kakak sekarang nih kira-kira tahu nggak tentang budaya yang ada di Indonesia? Lumayan tahu. Kalau tradisi nganggung itu apa tahu? Pernah dengar tapi nggak tahu spesifiknya itu gimana gitu. Oh gitu. Jadi tradisi nganggung itu adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia kak. Kira-kira kakak mau tahu tak tradisi nganggung itu apa? Mau? Oke, mari kita lihat ya bersama-sama. Ayo. Tradisi nganggung adalah tradisi yang umum dilakukan di kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tradisi ini melibatkan masyarakat untuk membawa makanan dari rumah masing-masing ke tempat pertemuan yang besar, seperti upacara keagamaan, penyambutan tamu kehormatan, atau pernikahan. Nganggung juga dikenal sebagai sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah satu pintu dengan membawa sedulang atau satu dulang, di mana dulang adalah wadah seng atau kuningan yang digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, buah-buahan, dan ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Tradisi nganggung sudah ada sejak masa penjajahan. Hal ini dibuktikan sejak ditemukannya sebuah foto dalam penyambutan tamu di Hotel Menumping Muntok 1927. Tradisi ini merupakan warisan budaya dari leluhur seperti ajaran Wali Songo, di mana ajaran Wali Songo adalah ajaran Islam yang dibawa oleh 9 orang wali yang menyebar ke seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-15. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tradisi nganggung memiliki kaitan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Tradisi nganggung biasanya dilakukan menjelang hari-hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, Muharram, serta hari-hari besar Islam lainnya. Serta dilakukan juga untuk menyambut tamu kehormatan, merayakan panen berlimpah, tahlilan, hingga menjelang acara pernikahan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi nganggung. Pertama-tama, masyarakat akan mempersiapkan makanan-makanan yang akan diberikan pada saat acara ini. Makanan-makanan tersebut ditaruh di dalam dulang. Biasanya, dulang atau tempat tersebut terbuat dari timah, kuningan, atau kayu. Pada sebagian masyarakat Bangka, dulang disebut juga sebagai talam. Di atas dulang atau talam ini diatur piring-piring yang berisi makanan, baik seperti nasi, lauk, buah-buahan, maupun kue-kue. Kemudian, dulang atau talam ini ditutup dengan tudung saji. Pada zaman dahulu, tudung saji terbuat dari daun mengkuang atau pandan hutan atau daun purun. Bentuknya ada yang menyerupai masjid maupun candi. Saat ini, banyak sekali masyarakat yang menggunakan tudung saji yang berbahan plastik. Makanan yang sudah disusun kemudian dibawa ke masjid, ke surau, atau balai desa. Cara membawa dulang atau talam yang berisi makanan dengan meletakkannya di atas telapak tangan dan mengangkatnya setinggi bahu. Cara lainnya dengan menjunjung dulang atau talam di atas kepala. Dulang juga dapat dibawa dengan ditayak atau dibawa menggunakan sebelah tangan dengan jari yang terbuka dan sejajar di atas kepala. Biasanya sebelum dulang atau talam dibawa ke masjid, surau, atau balai desa, ada beduk khusus atau takok-takok hingga 3 tahap pukulan menggunakan irama yang khusus. Dulang atau talam yang datang lebih dahulu diatur pada barisan paling depan, kemudian menyusul dulang-dulang berikutnya.
Tamu yang datang duduk berhadapan sesuai dengan bentuk masjid, bentuk surau atau balai desa tersebut. Barisan paling depan adalah tamu kehormatan seperti pejabat pemerintah, penghulu, lurah, pemuka agama, guru, dan sebagainya. Sedangkan barisan yang paling belakang adalah anak-anak. Sebelum tudung saji dibuka, dilakukan pembacaan doa oleh para penghulu atau pemuka agama. Selain membaca doa, dilanjutkan dengan makan bersama. Saat ini, ganggung jarang ditemui di kota-kota besar. Sebagai gantinya, adanya adat kenduri atau sedekah yang biayanya ditanggung oleh yang memiliki hajat. Sedangkan pada tradisi nganggung, para tetangga ikut membantu pelaksanaan hajatan. Sifatnya sukarela. Saat ini, tradisi nganggung masih dilakukan di kampung-kampung maupun pedesaan, meskipun dengan sedikit perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Tradisi nganggung berkaitan erat dengan Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, di mana tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa kepedulian, kebersamaan, gotong royong, dan menjaga silaturahmi agar tidak terputus. Selain itu, tradisi nganggung juga menunjukkan identitas yang kuat para penduduk Pulau Bangka yang sangat memuliakan rasa persatuan, baik antara sesama warga lokal maupun warga pendatang. Oke Kak, tadi adalah video tentang mengenai tradisi nganggung. Kira-kira sekarang Kakak udah tahu Kak tradisi nganggung itu apaan? Tahu. Keren nggak tradisi nganggung tuh? Keren banget. Ya, jadi tradisi nganggung adalah salah satu budaya Indonesia yang patut dilestarikan dikarenakan di dalam tradisi nganggung terdapat nilai-nilai yang ada di Pancasila. Kakak-kakak sekalian siap Kak untuk melestarikan budaya Indonesia? Siap banget. Maka dari itu, mari kita lestarikan bersama-sama budaya Indonesia. Lestarikan budaya Indonesia, Indonesia Jaya Jaya Jaya.